This is Pop Bella's Futurist Female Podcast. Let's go. Jadi mungkin aku boleh cerita nih, sharing bener. Jadi gini, awalnya itu dulu mungkin sampai sekarang kalau yang ketemu aku, lah Ci gitu kan. Iya. Jadi serius loh gitu. Sebenarnya dari awal tuh, apalagi aku backgroundnya itu kan presenter, terus juga aku pernah jadi produser TV juga gitu kan. Jadi memang benar-benar tuh di entertainment gitu kan. Tapi karena sekali lagi berbalik dari aku sebagai pasien, terus aku ngerasa bahwa wah ini kayaknya nggak bisa nih begini nih, aku harus membuat sesuatu yang menjadi lebih baik setidaknya pada saat itu di 2014 kan belum ada tuh mengenai informasi kesehatan kayak gimana, terus project kayak gimana dan sebagainya. Nah di situ memang ada tantangan tersendiri sih Mbak Ayu. Jadi apalagi kalau misalkan orang baru pertama kali ketemu kayak are you sure gitu kan, kamu tuh bukan dari dunia kesehatan gitu. Tapi aku selalu bilang, makanya aku bilang aku tuh selalu berbarengan dengan visi misiku. Aku bilang kalau misalkan orang mau sehat nggak mesti dari kesehatan loh gitu kan. Kalau kita mau memberikan sesuatu yang baik nggak mesti juga dari situ juga gitu kan. Yang terpenting adalah kita mau apa dan kita mau jadi apa, saya bilang gitu. Dan itu selalu saya ungkapkan. Ada hal lucu Mbak ketika ngebangun ini pernah ditanya, Suci kamu dari keluarga mana? Saya bingung kolerasinya kemana gitu. Makanya saya bilang sama mereka, itu nanya orang mah pasti generasi lama biasanya. Betul. Gitu ya. Akhirnya aku sempat dibilang kayak pada saat membangun ini, Suci kamu keluarga mana? Saya cuma bilang keluarga saya dari keluarga baik-baik. Karena kalau saya tanya sih nggak tahu nama papa saya kan. Iya. Jadi di situ saya merasa bahwa oh ternyata ketika memasuki sesuatu yang baru yang harus kita lakukan tuh kita harus tahu dulu apa yang mau kita kerjakan. Dan aku basicnya itu kepo Mbak. Jadi apapun itu aku penasaran gitu. Jadi pada saat aku masuk ke dunia pertama belum telemedicine, baru dunia kesehatan ya, informasi, itu aku penasaran banget. Sebenarnya yang dicari orang tuh kayak gimana? Terus informasi kayak apa sih sebenarnya yang dapat dimengerti? Terus juga partnernya seperti apa sih? Jadi aku ngulik dulu sampai akhirnya ngebangun dan tentunya masih belajar hingga sekarang juga gitu. Iya. Tapi manfaat ini kan ilmu komunikasi kan? Betul. Apalagi ya setelah bertahun-tahun ini pada akhirnya juga Halo Dokter masih bertahan gitu. Alhamdulillah. Berarti ada ngambil ilmu lain gak sih Mbak untuk apakah bisnis atau health untuk membentuk Halo Dokter ini? Jadi kayak wah gue kalau udah terjun sekalian aja nyelam kemana-mana gitu. Aku pastinya selalu ngambil dari berbagai macam sumber gitu. Jadi bukan hanya dari institusi aja kuliah atau apapun itu, tapi aku belajar langsung dari sumbernya. Misalkan contohnya adalah untuk bisnis aku belajar dari investorku, untuk juga misalkan kesehatan aku belajar dari partner dokterku, partner profesorku dan juga partner-partner yang lainnya gitu. Jadi setiap hari itu adalah pembelajaran yang baru buat saya gitu kan. Apalagi ditambah sebenarnya kan yang paling utama itu adalah people skills-nya itu komunikasi kan. Betul. Jadi ketika kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita mau, kita bisa juga mengabsorb dari mereka kasih ilmu ke kita, insya Allah sih semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya ditanya, apa nih Ci, tiap hari belajar terus Mbak sampai sekarang, apapun itu gitu. Memang tidak belajar secara institusi ataupun juga di universitas mana dan ngambil jurusan spesifik apa gitu. Tapi memang terus belajar dari orang-orang expert yang memang ada pada dunia telemedicine ini ataupun kesehatan. Mengambil pengalaman dari dari yang perjalanan langsung. Lah ya. Iya. Jadi ibaratnya langsung terjun nih. Betul gitu ya. sekali, betul. Jadi langsung apa itu teori, langsung aja gue nyebur. Nah berarti 2014 ini 2 tahun lagi kan satu dasawarsa ya Mbak ya? Betul. 10 tahun ya? 10 tahun. Bisa bertahan untuk mempertahankan Halo Dokter menjadi yang terbaik dengan semua pesaing-pesaing yang sudah ada. Inovasi apa yang Halo Dokter lakukan terbaru, apalagi yang terbaru sampai saat ini? Jadi kami dari Halo Dokter ini sendiri yang terpenting adalah karena basicnya itu adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia di bidang kesehatan digital, gitu kan. Jadi menjawab tantangan itu, gitu. Jadi kami dari Halo Dokter yang menjadi selalu perbedaan itu adalah kualitas dari teknologi dan medis. Kita selalu ngomong seperti itu karena memang teknologi dan medical itu kita selalu update. Inovasi itu nggak boleh berhenti. Apalagi teknologi. Ngomongin teknologi, beberapa menit kemudian ada yang baru, gitu kan. Iya. Even maksudnya di media online aja bisa terjadi seperti itu. Jadi cepat banget gitu ya kan. Nah kebetulan di saat ini kita baru saja meluncurkan sebuah aplikasi, sebuah bisa dibilang teknologi baru. Kita bekerja sama dengan ResUp. Jadi namanya adalah teknologi batuk. Jadi di Halo Dokter satu-satunya yang ada di Asia yang bisa memberikan teknologi ini kepada masyarakat Indonesia. Jadi misalkan mbaknya sakit batuk gitu kan, terus mbak mau tahu nih sebenarnya sakit apa sih yang terjadi pada aku nih, kenapa aku batuk terus menerus. Nah mbaknya datang ke Halo Dokter, chat dengan dokter spesialis kita, dan ketika dokter spesialis kita merekomendasikan, mbak tinggal tes aja batuk di depan
mikrofonnya dan itu akan mendapatkan langsung hasilnya sama persis ketika Mbak melakukan diagnosa secara konvensional. Dan itu juga bisa memiliki 6, misalkan adalah asma, ataupun juga misalkan batuk rejan, terus juga berbagai macam. Jadi ada 6 penyakit yang memang bisa didiagnosa melalui tes batuk ini. Jadi itu didiagnosa based on suara yang keluar. Betul. Wah, itu karena ada teknologinya. Ada teknologinya dan kita pertama kali di Asia dan kita juga memberikan ke masyarakat Indonesia mengenai teknologi ini gitu. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa teknologi dipadu dengan medical itu kan bisa sangat membantu kita ya. Betul. Gitu. Jadi setidaknya kita bisa tahu nih preventif awal apa yang harus kita lakukan. Gitu. Ini penting buat kita tunjukkan kepada orang tua kita kan. Betul sekali dan itu bisa digunakan untuk anak-anak loh. Iki bukan masuk angin loh. Biasanya gitu kan batuk. Oh habis kehujanan ya biasanya gitu ya. Betul. Iya. Apapun benar masuk angin. Benar. Apapun itu pakailah minyak tawon gitu biasanya gitu. Sampai sekarang kesukaan gue tuh. Iya. Tapi menjadi penasaran nih, ini kan teknologi pertama di Asia. Betul sekali. Which is di hold oleh Allo Dokter gitu. Ini tercetus idenya dari mana sih Mbak? Kok jadi, bisa kepikiran? Jadi awalnya itu pastinya yang aku bilang tadi, kalau kita di dunia kesehatan itu kan namanya penyakit terus bergulir ya. Ditambah lagi dengan teknologi yang terus bergulir gitu. Dan kita melihat bahwa sebenarnya banyak banget loh salah satu disease yang dicari dan pengen tahu itu adalah batuk. Karena batuk itu kan bisa menjadi tanda untuk berbagai macam penyakit gitu kan. Bukan hanya asma, batuk rejan, mungkin juga ada bronkitis dan sebagainya gitu. Nah itu kita melihat itu dan kita bekerja sama dengan yang namanya ResApp. Jadi ResApp itu adalah perusahaan Australia yang memang dia berkembang untuk memberikan atau mendevelop teknologi secara digital gitu. Nah kita ngobrol bareng, kita bekerja sama dengan mereka dan kita akhirnya combine teknologi mereka dengan teknologi kita. Nah di situ kita melihat bahwa ternyata batuk itu tuh banyak banget Mbak gitu. Sebenarnya tuh penyakit yang paling sering diderita ya pada saat bukan hanya di Indonesia aja gitu, tapi di berbagai negara juga gitu. Dan kita melihat bahwa teknologi ini ternyata sudah berhasil di Australia, di Eropa dan sebagainya. Nah akhirnya mereka kita berdua bekerja sama, kita combine teknologi kita dengan teknologi mereka, akhirnya mendapatkan tes batuk ini. Jadi benar-benar tes batuk itu bisa mempermudah banget untuk masyarakat Indonesia gitu. Dan itu nggak perlu biaya tambahan dan nggak perlu biaya aplikasi tambahan lagi. Oh itu penting. Betul. Jadi nggak perlu device tambahan lagi, nggak perlu biaya tambahan lagi. Jadi tetap kita datang ke Allo Dokter, terus kita nanya sama dokter spesialisnya dan yang terpenting ini bukan kayak bukan tes batuk yang bisa dipakai kapan aja sama kita. Tapi tes batuk ini diperuntukkan untuk dokter yang merekomendasikan. Jadi yang baca juga bukan kita, tapi dokter supaya nggak salah. Gitu. Iya. Jadi kalau orang mau ngetes masuk ke aplikasi Allo Dokter. Betul. Terus berbicara mengenai kemana? Ke dokter spesialis, misalkan bisa spesialis anak, bisa dokter spesialis paru dan dokter spesialis yang memang berhubungan dengan batuk gitu. Nah ketika itu tanya nih, dokter pasti menanyakan kan keluhannya apa sih, misalkan Mbak Ayu keluhannya nih batuk rejan dan bla 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 bla. Nah dokter melihat bahwa adanya indikasi ya, coba deh kita rekomendasikan dengan tes batuk ini. Nah akhirnya nanti dokter akan memberikan rekomendasi melalui chat. Mbak Ayu tinggal klik saja, hanya hitungan beberapa detik aja Mbak Ayu suruh batuk di depan mikrofonnya Mbak Ayu, handphonenya. Batuk 5 kali dan di situ akan ada hasilnya dalam waktu beberapa detik dan dokter membacakan. Gitu. Dan prosesnya ternyata tidak serumit itu ya, maksudnya go through-nya ke aplikasi, konsultasi, klik tes batuknya, terus nanti hasilnya dokter lihat langsung diberitahukan. Betul sekali. Wah, gila. Wah, itu canggih banget sih. Makasih. Itu canggih banget sih, keren-keren. Berarti ini menggiring saya ke pertanyaan berikutnya. Siap. Ini even di luar kesehatan gitu ya, buat perempuan-perempuan yang seperti misalnya pengen seperti Mbak Suci gitu. Dari pengalaman pribadi dia ingin meng-create sesuatu meskipun di luar bidangnya dia gitu. Tantangan apa yang paling berat yang Mbak Suci hadapi waktu itu? Apakah cibiran dari orang-orang, kok lo bikin ini sih gitu, atau misalnya tantangan susahnya mendapat investor apa dan bagaimana how to get through with it? Tantangan hal yang pertama kali itu adalah sebenarnya diri sendiri sih Mbak. Jadi beneran kayak bisa nggak ya? Our worst enemy is us. Ourselves gitu kan. Karena kan kalau kata Ibu kita Kartini itu ada satu kalimat yang bisa menjatuhkan diri kita ya diri kita sendiri gitu kan. Orang akan melakukan berbagai hal untuk menjatuhkan kita, tapi yang nggak bisa dijatuhkan kalau kita nggak mau ya nggak bisa gitu. Jadi everything itu harus dari diri kita sendiri. Jadi awalnya itu aku masih bisa nggak ya, maklum dari komedi,
terus dari dunia wah gitu kan, ibaratnya dunia hura-hura. Tiba-tiba gak kesehatan. Ini banyak gitu. Anak ilmu komunikasi nih pasti tahu maksud dunia hura-hura. Iya kan, ibaratnya jadi kayak betul. Bisa nggak ya? Iya. Aku bisa nggak ya ini menempatkan posisiku dengan orang-orang ini gitu nantinya gitu kan. Setelah itu sudah mantep gitu kan, ibaratnya bisa pasti gitu kan. Sampai akhirnya tantangan berikutnya adalah bagaimana meyakinkan nih partner-partner yang mau bekerja sama dengan aku saat itu yang masih belum ada apa-apanya, yang aku bilang tadi. Aku bukan dari universitas ternama loh Mbak. Aku bukan dari universitas kesehatan yang luar biasa. Aku juga bukan dari keluarga orang kaya yang memang sudah dikasih funding sebelumnya. Aku juga bukan dari keluarga siapa-siapa ibaratnya gitu kan. Dan aku benar-benar yang melakukan itu dari awal banget gitu, from zero gitu kan. Nah di situ tantangan terberatnya adalah mau apa sih gitu kan pasti kan, mau ngapain gitu. Nah itu yang aku kasih tahu, aku selalu bilang aku mau ini nih, aku mau ada sebuah aplikasi ataupun juga website. Aku nggak muluk-muluk saat itu, aku bilang website yang memberitahukan mengenai kesehatan preventif awal, setidaknya orang tuh nggak bingung, gue sakit apa sih, gue harus gimana sih gitu. Ibaratnya kayak gitu. Start from simple thing. Betul gitu. Karena kalau misalkan kita udah ribet duluan, kita bingung nih nanti bisnisnya mau gimana. Nah aku selalu mau posisikan itu. Jadi yang pertama kali aku lakukan untuk tantangan berikutnya adalah meyakinkan partnerku, yaitu dokter, rumah sakit dan sebagainya. Dan yang kedua otomatis adalah investor. Dan yang ketiga itu adalah acquisitor user. Itu paling terpenting. Apa sih yang bisa kita berikan gitu. Nah karena aku basicnya dari pasien, aku selalu bilang ke timku adalah kalau kita mau buat bisnis, jangan membuat bisnis dari apa yang kita mau, tapi apa yang konsumen butuhkan. Karena kalau yang kita mau kan ego Mbak ada di situ. Betul. Wah aku mau ini, wah aku pikir ini hebat gitu. Itu nggak akan habis gitu. Idealisme itu betul sekali. Tapi kalau kita melihat dari apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang itu, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dan apa yang bisa kita berikan. Berawal dari situ, akhirnya seperti halo dokter. Awalnya itu aku hanya memberikan informasi. Ketika itu aku melihat lagi nih bahwa ternyata ketika orang sudah tahu informasinya apa, harus ke dokter dong setidaknya. Tanya dong sama orang yang benar gitu kan, yaitu dokter. Kita punya yang namanya telemedicine gitu. Nah dari telemedicine itu apalagi nih yang bisa kita kembangkan. Kalau misalkan kita sudah bertemu dokter, kita harus dong ke rumah sakit karena kan telemedicine bukan menggantikan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, telemedicine bukan menggantikan dokter maupun rumah sakit. Tapi sebagai jembatan awal gitu. Dari booking untuk akhirnya ada lagi nih. Betul gitu. Karena banyak yang bilang aku pakai telemedicine bisa sembuh, bisa dengan berbagai macam perbedaan. Jadi misalkan nggak ada tuh yang namanya penyakit berat bisa dilakukan telemedicine, nggak bisa. Mungkin penyakit ringan itu bisa dilakukan gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat adanya indikasi bahwa harus dilakukan ya tindakan konvensional, ya tetap harus dirujuk ke rumah sakit gitu. Berarti bisa disimpulkan buat orang yang ingin try new things, pertama yang harus dikalahkan adalah diri sendiri dulu. Bener Mbak, berani. Sama tahu nih udah mau ngapain gitu ya. Baru untuk langkah berikutnya it follows lah. Begitu udah tahu kita mau apa, kita confident enough, everything will follow. Everything. Dan yang terpenting adalah yang aku bilang tadi itu Mbak Ayu tuh lebih kayak kita punya perencanaan matang, itu wajib. Jadi sebelum kita membuat sesuatu kita harus berpikir 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi benar-benar tahu. Ada gitu. Orang yang buat maksudnya gini. Kalau misalnya di generalisasi ke orang lain gitu ya dalam hal bisnis gitu. Terutama perempuan kadang-kadang we have to admit, ya kan, paham. It's not that easy for women gitu. Terkadang kita suka mau ngapain sih lo? Iya gitu. benar-benar. Udahlah. Underestimate duluan gitu kan. Gitu kan. Tapi kita perlu nggak sih konsultasi, dan kalau konsultasi sebaiknya sama siapa? Secara general ya, secara general. Sama orang yang bisa kita percaya dan sama orang yang bisa kasih solusi. Karena kebanyakan biasanya jadi bukan cuma mengkritik.